Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para tamu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya diminta datang ke sini lagi. Terus saya ini buka catatan saya. Ternyata saya ke sini sekarang ini sudah yang ke-46 kalinya. Sekarang ini yang pertama adalah dimulai tanggal 7 Desember 2008. Yang terakhir tanggal 19 Januari 2020. Kemudian libur 2 tahun. Mudah-mudahan panjenengan, saya, kita semuanya diberi sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi 45 kali yang saya terangkan itu insya Allah semuanya menjelaskan dua makna kalimat syahadat itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh, kalau begitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu maknanya banyak. Iya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendakwahkan tauhid itu kurang lebih 13 tahun. Itu yang resmi mendakwahkan tauhid. Qablal hijrah, sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau orang itu bertauhid dengan tepat dan benar, maka orang itu akan jadi maju, jadi berkemajuan. Kalau dibalik, kalau orang itu syirik, maka orang itu pikirannya itu cupet. Cupet itu apa? Pokoknya cepet ya. Enggak Pak, saya setuju. Yang tidak terbuka, tidak dinamis. Karena yang diilahkan itu bukan siapa-siapa, mestinya Allah saja. Maka dua kalimat syahadat itu, yang pertama la ilaha illallah, maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Hampir setiap ngaji saya mulai dengan ini. Biasanya adik-adik itu menerjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kurang tepat. Siapa bilang tidak ada Tuhan? Banyak Tuhan. Tuhan benda, Tuhan barang, Tuhan orang, Tuhan uang, itu ada. Oh, kalau begitu, kalau banyak Tuhan yang diikuti masyarakat itu jadi ruwet Pak. Iya, ruwet. Kalau banyak Tuhan, tapi kalau Tuhan cuma Allah saja, maka la ilaha illallah itu sebenarnya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Bukan ini, bukan ini, bukan ini. Ya, la nabiyyun mursalun wa la bukan nabi yang disembah, bukan malaikat yang disembah, tapi Allah saja. Dua makna dari Muhammad Rasulullah ada 5. Panjenengan dan saya bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan rasulnya Allah. Maknanya satu, al-iman bi annahu mursalun min indillah, percaya Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Dua, ini ringkes-ringkes saja, nusaddiquhu
ahli kitab, tapi menurut saya jangan. Enak mana laya-laya di rumah sambil nyuruh kopi dibandingkan datang ke masjid 1 jam mendengarkan pengajian. Enaknya enak mana? Kalau dengan jawab kita ke masjid boros. Saya kan tanya enaknya toh. Enak. Ya toh, enak di rumah. Tapi mengapa ke masjid? Ada taklim Pak, ada pengajian. Mudah-mudahan besok mempercepat saya masuk surga. Bener Pak ini? Nah, itu orang Islam itu di situ. Maka syahadat tentang Rasulullah tadi adalah musaddiquhu fima akhbara, yang kedua, membenarkan yang dikabarkan Nabi. Adik-adik, besok kalau ada orang wafat itu kemudian ditanya nggak sama malaikat? Zaman dulu kita diajari ibu kita itu pertanyaannya satu, man rabbuka, siapa? Tapi jangan ditanya Tuhanmu itu orang mana mas, gitu kan? Ditanya Tuhanmu itu orang mana, gitu? Enggak tahu siapa. Maka dalam kitab salah satu usul itu ada keterangan orang itu wajib ma'rifatullah. Ma'rifatullah bil adillah, mengerti Allah dengan pakai dalil. Karena ini yang ditanyakan nanti, man rabbuka. Yang kedua ditanyakan waman nabiyuka, siapa nabimu. Berarti apa? Ma'rifatun nabiyina Muhammad bil adillah, mengerti tentang Nabi Muhammad pakai dalil. Yang ketiga ditanyakan wama dinuka, dan apa agamamu. Juga ma'rifatul dinil Islam bil adillah, mengerti tentang agama Islam pakai dalil. Jadi syahadat tentang Rasulullah itu saya ulangi. Pertama, al-imanu bi annahu mursalun min indillah, percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Nusaddiquhu bima akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. 3, nuti'uhu bima amara, mentaati yang diperintah. Yang keempat, wanatruku ma naha anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Yang kelima, wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, saya pada pagi hari ini ingin membahas, ini penting, mafasidu syirki wa aghraruhu. Mafasidu syirki wa aghraruhu, bahayanya syirik dan kerusakannya syirik. Ya, Indonesia ini darurat minyak goreng atau darurat syirik? Tak kedua-duanya. Gak kena dibahas Pak. Ya, darurat minyak goreng tak darurat syirik. Ya, artinya melanda syirik itu di mana-mana. Maka saya akan aturi panjenengan di pagi hari ini, durasi waktunya tidak banyak, mengenai mafasidus syirki, bahayanya syirik, wa aghraruhu, dan kerusakannya dan bahayanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kitab ini menulis inna lisyirki mafasid wa adharan katsiran fi hayatil fardi wal mujtama'. Syirik itu, tapi gini Pak ya, syirik itu jangan punya pengertian, oh ini patung disembah-sembah, bukan itu doang ya. Ngerti maksud saya? Namanya syirik itu bukan patung disembah-sembah, kok ada macam-macam. Nanti kita tunjukkan panjenengan. Ya, kitab ini menulis sesungguhnya syirik itu ada mafasid, ada kerusakannya, ada bahayanya, katsiroh yang banyak sekali fi hayatil fardi wal mujtama', dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat. Satu ya.
jadi bagus. Bayangkan kalau umat Islam dari Sabang sampai Merauke semuanya bertauhid, itu jadi bagus. Tapi kalau bersirik akan timbul bahaya. Ini tak tunjukkan bahayanya. Satu, asyirku mihanatun lil insan, ihanatun li karamatil insan wa ihtitatun li qudratihi wa manzilatihi. Itu bahasa kitabnya. Apa maksudnya? Syirik itu, Mas, merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Saya ulangi, syirik itu, Mas, merendahkan harkat dan martabatnya manusia, menjatuhkan harga dirinya manusia. Nah sekarang saya tanya, makhluknya Allah itu ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada benda-benda padat. Saya tanya sekarang, di antara sekian banyak manusia, makhluknya Allah itu yang mulia itu siapa? Halo? Manusia toh? Yang diserahi oleh Allah untuk mengelola dunia supaya dunia ini baik. Apakah jin, apakah malaikat, apakah manusia? Jelas manusia. Makanya manusia ini, panjenengan dan saya, orang sedunia ini diberi perangkat sama Allah. Oh, ada pikiran cerdas, bisa berbicara, ada hati nurani, bisa diisi dengan iman. Kalau di dalam diri manusia ini penuh dengan keyakinan dan tauhid la ilaha illallah, maka klenik nggak bisa masuk. Apa Pak? Klenik itu apa? Loh, jangan kan di Nusantara Pak. Ya, beda, nanti saya terangkan. Manusia ini diberi perangkat oleh Allah. Ada fisik kayak begini, ada pikiran cerdas, ada iman. Di dalamnya manusia itu kalau diisi iman, diisi tauhid, diisi pikiran yang cerdas, diisi nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan, klenik, kejahatan, kezaliman nggak bisa masuk di dalamnya. Maka bahasanya kitab itu begini, la yajtami'u tasdiqul kahin ma'al imani bil Qur'an. Tidak bisa kumpul dalam satu diri manusia, saya ulangi, tidak bisa kumpul dalam satu diri manusia antara dia percaya dukun, percaya tukang sihir, percaya tukang ramal, itu nggak bisa kumpul dengan percaya Quran. Tak tanya, kalau orang Islam panjenengan kalau saya atau orang yang sudah bersyahadat, di dalam dirinya manusia itu diisi mana kira-kira? Diisi Quran apa diisi percaya sama dukun? Deuduk kau UN dukun. 2022 ini masih ada nggak orang yang percaya sama dukun? Itu orang di luar masjid apa di dalam masjid? Apa luar dalam? Saya mau tanya gini nggak ya? Apakah itu orang-orang kelas kampung kayak saya, kayak panjenengan itu? Apakah itu yang percaya begitu? Apakah orang-orang, mohon maaf, pejabat-pejabat tinggi kira-kira? Atau kedua-duanya? Inilah maka kitab ini ngaturi panjenengan sebuah pengertian bahwa syirik itu ihanatun li karamatil insaniyah, merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Ya, ada manusia beristi'adzah kepada jin. Jin itu kelihatan apa enggak? Yang kelihatan bukan jin, tapi jun. Jin tidak kelihatan, jannah tidak kelihatan, junnah tidak kelihatan, janin tidak kelihatan. Kata ahli bahasa yang jinnun ini tidak kelihatan. Jannah, janin, junnah, jinnun tidak kelihatan semuanya.
Ketika manusia beristiadah kepada jin, ini sudah saya terangkan sekian tahun yang lalu tadi, mulai 2008 itu ya. Manusia berarti merendah-rendahkan dirinya kepada jin, lebih memuliakan jin, dan manusia merendahkan dirinya sendiri. Padahal kata Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam itu, wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, wa razaqnahum minat thayyibat, kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Terakhir, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami muliakan manusia itu di atas seluruh makhluk saya yang lain-lain. Jadi manusia saja posisinya dengan jin itu lebih mulia manusia. Tapi ketika ada manusia beristiadah kepada jin, bagaimana beristiadah kepada jin itu? Dia merendah-rendahkan dirinya kepada jin. Katanya di tempat itu tuh banyak jin, lalu jin itu diberi sesaji dan sebagainya, didatangkan dukun dan sebagainya, atau ditangkap lalu kemudian dimasukkan TV sampai. Itu berarti manusia itu merendahkan dirinya sendiri dan lebih memuliakan siapa? Jin. Maka dalam istilah tauhid di kitab tafsir itu ada istilahnya istimta'ul insi bil jinni, ada istimta'ul jinni bil insi. Apa maksudnya? Kalau manusia itu kemudian permisi dan merendah-rendahkan dirinya kepada jin, itu kalau dalam kitab itu bahasanya begini, Pak. Wa kana fil arab fil jahiliyati idza nazalu fi wadin aqla aswatahum, ya, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Itu tradisinya orang Arab kalau jahiliyah, maksudnya kalau lewat di jurang-jurang yang tidak biasa dilewati itu suaranya dikeraskan. Apa ngomongnya mereka? Mbak, aku cuma lewat, jangan mengganggu saya, rumahmu nggak di sini. Itu kayak begini itu jahiliyah apa masyarakat 2022? Apa masyarakat 2022 kalau begitu sama dengan jahiliyah? Ini namanya tadi saya katakan ya, kalau manusia beristiadah kepada jin itu berarti manusia merendahkan dirinya sendiri. Ada istimta'ul insi bil jinni, kenikmatan yang diperoleh oleh manusia dari jin. Apa kenikmatannya manusia? Dia merasa aman, dia merasa tidak ada yang mengganggu. Kalau pakai cara Jawa, wis nggono kok apa bangunan komando kono, jine wis disingkirno, merasa tenang manusia. Ini namanya istimta'ul insi bil jinni. Dibalik sekarang, apa kenikmatan jin yang diperoleh dari manusia? Khudu'uhu wa ta'atuhu, yaitu tunduknya manusia ini kepada jin. Berarti jin tambah gede, kopiahnya nggak cukup. Kopiahnya nggak cukup itu tambah gede apa enggak? Enggak sih. Ini dalam iman tauhid kita tidak boleh. Ini contoh saja. Contoh yang lain yang menjadi momok, yang menjadi penyakit masyarakat kita, menjadi penyakit bangsa kita. Saya tanya Pak, 2022 sampai bulan Maret ini korupsi masih ada nggak di negara kita? Banyak apa sedikit? Kok iso? Jangan saya aturi, tapi non sewu jangan kodok-kodok orang ya. Saya itu mendambakan ada pemimpin nasional sama pemimpin daerah. Ini serius Pak ya. Pemimpin nasional sama pemimpin daerah sampai di kecamatan tiap hari itu muncul di televisi terus ngomong, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, yang menjadi momok dan menjadi masalah di negara kita adalah korupsi. Setiap hari saya akan tampil di televisi dan saya akan memberantas korupsi.
begitu gitu. Kira-kira selesai nggak? Nggak selesai ya parah. Iya, mestinya begitu, setiap hari keluar menyampaikan. Ya, saya sendiri yang ngawasi. Kepolisian, Jaksa Agung, KPK, saya sendiri yang ngawasi, dan bertanggung jawab kepada saya. Misalkan begitu ya. Nah, sekarang saya aturi contoh yang kedua. Kalau tadi isti'adah, tadi kan kerusakan syirik itu salah satunya kan ihanatun li karamatil insan, merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Saya beri contoh manusia beristiadah kepada jin. Ini contoh yang kedua. Bu, Pak, apa ada orang nggak seneng duit? Nggak ada, Pak. Ini ada manusia, Pak. Waktu itu orang ini manusia ini sekolah S1, S2, S3, lulus jadi dokter, bahkan mungkin guru besar, dilantik, disumpah pakai jabatan ini dan sebagainya. Tiba-tiba orang yang sudah punya kewenangan orang ini diiming-imingi duit 5 miliar, duit kertas 5 miliar. Saya tanya, uang 5 miliar itu banyak apa sedikit? Bukan banyak, Pak, banyak pol. Uang 5 miliar ini geser diberikan sama orang ini. Terus yang memberi uang ini bilang gini, Pak, minta tolong sampai buat pernyataan ini, statement ini, tolong dukung saya. Padahal buat pernyataan ini, buat statement ini, dukung saya itu barang nggak benar. Terus bapak ini ngomong gini, yang S1, S2, S3 tadi, nggak bisa, Mas. Saya ini sarjana S1, S2, bahkan S3. Diajari supaya saya bertindak, berpikir, berucap sesuai dengan ilmu saya, iman saya, hati nurani saya. Tidak bisa. Memang benar, duit 5 miliar itu banyak. Bawa pulang duitnya. Sampai menghina saya itu berarti. Saya ini sarjana, teratanya sampai S3. Lalu saya beri uang 5 miliar dengan harapan saya supaya membuat pernyataan, membuat statement supaya mendukung sampai itu nggak benar. Ya, tidak bisa. Sekarang saya tanya, kalau bapak yang ditawari tadi ngomongnya begitu, ini tauhid apa syirik? Halo? Tauhid apa? Dia lebih mencintai siapa? Allah. Lebih mencintai siapa? Rasulullah. Lebih mencintai siapa? Kebenaran. Lebih mencintai siapa? Kejujuran daripada uang 5 miliar. Tapi kalau bapak yang ditawari uang 5 miliar itu bilang gini, Pak, duit 5 miliar, minta tolong Pak buat pernyataan, buat statement, dukung saya gini dan sebagainya. Beres, Mas. Tapi jangan ditransfer ke rekening saya semuanya. Anak saya yang di sana itu diberi sekian miliar, tetangga saya itu sudah saya beritahu juga. Nanti kalau ke saya semuanya, kewenangan PPATK. Orang ini lalu ilmunya nggak jalan, ngerti maksud saya? Imannya tidak jalan, hati nuraninya tidak jalan, pikiran cerdasnya tidak jalan. Situasi kedua ini tauhid apa syirik? Apa Pak? Tauhid apa syirik? Inilah kata kitab tauhid itu namanya asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Syirik dalam bercinta. Dia lebih mencintai duit berapa tadi? 5 miliar daripada harga dirinya sendiri sebagai manusia yang bergelar S3, yang punya ilmu, punya hati nurani, punya pikiran yang cerdas. Lalu dia merendahkan dirinya sendiri, lebih memuliakan duit 5 miliar. Inilah namanya syirik itu ihanatun di karamatil insan, merendahkan harkat dan martabatnya manusia.
bisa mencari duit 5 miliar yang halal, tapi duit tidak bisa mencari apa? Orang. Ini Pak, katanya kondisinya masyarakat kita yang paling banyak itu sekarang itu parahnya dari situ, ya, ruwet. Ya, satu, ya. Jadi satu, mafasidu syirki, bahayanya syirik, kerusakannya syirik itu adalah ihanatun likaramatil insan, merendahkan harkat dan martabatnya siapa tadi? Manusia. Dengan simpen. Dua, syirik itu Pak, kata kitab ini wikrul khurafat wal abatil. Saya tidak baca semuanya tapi intinya saja. Syirik itu sarang daripada khurafat dan banyak kebatilan. Mengapa kok demikian? Li'anna alladhi ya'taqidu biwujudin mu'akhiran ghairu fil kauni minal kawakib wal jin wal asbab wal arwah yusbihu aqluhu musta'idan li kulli khurafatin. Maksudnya apa? Karena orang yang syirik itu orang berkeyakinan bahwa benda, barang, arwah leluhur, jin, ya, terus hantu itu bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Saya ulangi, karena akalnya sudah tunduk pada khurafat, dia berkeyakinan orang yang wafat, rohnya orang yang wafat, jin, hantu dan sebagainya itu bisa merusak manusia, bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Wes, 2 menit berikutnya. Ini belum diakhiri Pak ya. Cuma saya menceritakan 2 menit berikutnya ini begini. Saya boleh cerita 2 menit berikutnya? Boleh ya? Kalau tidak boleh, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya ditanya jamaah di rumput. Ustaz, mau tanya, saya ini mau pindah rumah Ustaz. Ya, alhamdulillah Bu punya rumah baru. Cuma begini, bawa air sama bawa tanah dari rumah yang lama boleh nggak? Jangan tertawa dulu. Yang dibawa itu Siti Toyo, tanah sama air. Saya jawab gini, santai jawab saya. Ya boleh Bu, tidak apa-apa. Apalagi di rumah yang baru itu kalau belum ada saluran pipa PDAM berarti sumurnya kotor, dengan bawa saja dari yang lama air. Oh, tidak begitu Ustaz. Tidak begitu. Lah apa? Saya itu disuruh bawa air cuma 1 botol, terus tanah sak ciduk gitu saja, sak cetok dibawa. Kok begitu? Katanya orang-orang Pak Ustaz. Rumah yang lama itu rumah sudah puluhan tahun, sekian tahun yang lalu. Banyak anak cucu, cicit itu sukses dari rumah itu. Pergi ke sana sekolah jadi, pergi ke sana sekolah jadi, pergi ke sana berusaha jadi. Lah saya ini keluar dari rumah itu, katanya orang-orang suruh bawa air sama tanah dari rumah itu supaya dapat barokahnya yang dari rumah itu tadi. Ini enggak nyindir Pak ya. Ya. Saya tanya panjenengan, kira-kira yang mirip-mirip begitu itu ada enggak? Oh, saya ditanya kok berarti ada gitu loh. Ada. Ya. Nah, terus buat apa Bu? Katanya tanah ini Mbak dibawa ke sana sama air ini supaya nanti imbasnya anak saya, cucu saya itu bisa sukses. Karena di tanah di sana itu tanah barokah, tanah yang dikeramatkan di rumah itu, air yang dikeramatkan di rumah itu. Ngerti maksud saya? Halo? Kalau tidak ngerti nggak bisa dilanjutkan Pak. Ya?
ikut taklim, ikut pengajian supaya dapat barokah. Apa maksudnya? Di situ ada ayat Al-Quran yang dibaca, di situ ada dawuhnya Nabi yang dibaca. Lalu orang dapat kebaikan dari taklim tadi, minimal dapat hanya pahala. Syukur kalau lebih daripada itu, dia sudah dapat ilmu lalu bisa mengamalkan ilmunya. Tapi kalau tanah yang jenengan bawa dari sana, lalu supaya dapat barokahnya dari tanah itu, karena ini dulu zaman kakek nenek moyang kita itu dulu itu sukses semuanya, anak cucunya, lalu dengan supaya sukses lalu bawa dari tanah, tidak begitu. Apalagi jenengan itu disuruh nginepi, ngerti nginepi? Camping ya bukan, kok camping, nginepi, disuruh nginepi dulu. Ngerti maksudnya? Nah, saya lanjutkan kalau ngerti. Nggak boleh Bu, itu bisa sirik, ada khurafat di situ. Itu namanya zikrul khurafat wal abatil. Bahwa sirik itu sumber khurafat dan sumber kebatilan. Masyarakat madani, masyarakat modern, masyarakat yang berkemajuan tidak begitu. Sirik-sirik itu harus ditinggal. Kecuali kalau jenengan itu misalkan tanah yang sana itu gembur, ada yang masih kubangan, belum diuruk, bapak berapa truk dari sana, boleh nggak Pak? Boleh. Nah ini enggak ya, bapak saya cetok toh. Apalagi yang dibawa di channel ini tanah sengketa. Tanah sengketa apa tanah gusuran? Tambah keliru Bu, kalau saya terangkan masalah barokah. Orang Allah berkah, cari berkahnya itu tidak begitu Bu. Ini saya coba, saya ditanya begitu. Saya terangkan kalau di tauhid mau pindah rumah itu berdoa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu ada beristi'adzah, mengaji. Kalau di situ ada jinnya itu supaya Allah Subhanahu wa taala melindungi kita bahwa jin itu tidak mengganggu manusia. Betul Pak ya? Karena jin itu mengganggu alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan. Lalu tak ceritani ibu tadi, karena pertanyaannya di pengajian. Kalau jenengan bermaksud mengalah berkah, keliru. Barokah itu ada seperti yang saya sebutkan tadi. Saya beri contoh di hadis itu Bu, saya terangkan di sini, mengulangi yang sekian tahun yang lalu itu. Cuma ini kaitannya dengan orang pindah rumah Pak, bukan pindah apa? Pindah pekerjaan, bukan pindah pekerjaan, pindah rumah. Ya. Ada orang zaman Nabi itu namanya Abu Waqid Al-Laitsi. Abu Waqid Al-Laitsi ini orang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Bareng sama Rasulullah lewat dua orang, satu Nabi, satu Abu Waqid yang baru masuk Islam itu. Di tengah perjalanan Abu Waqid ini tahu ada orang musyrik yang masih menyembah pohon, ada pohon besar, miliknya orang musyrik. Nah seringkali orang-orang kafir datang ke situ, duduk di bawahnya. Seringkali orang kafir itu menggantungkan senjata-senjatanya perang. Lalu Abu Waqid sama Rasulullah itu lewat melihat itu tadi. Bahasa hadisnya begini. An Abi Waqid Al-Laitsi qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa hunain wa nahnu hudatan ahdin bi kufrin. Saya pernah lewat bersama Rasulullah, waktu itu saya baru saja masuk Islam. Walil musyrikin sidratun yakufuna indaha wa yanuduna biha aslihatahum. Dan saya tahu orang musyrik itu punya pohon besar yang sering dipakai duduk bersemedi di bawahnya, lalu menggantungkan peralatan perangnya. Versi orang musyrik maksudnya supaya apa? Dapat apa tadi Pak? Barokah. Versi orang musyrik. Famarorna bidil kasidro, kata Abu Waqid tadi. Lalu saya lewat situ. Terus saya usul sama Nabi. Nah, perhatikan usulnya Nabi. Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwar kama lahum dzatu anwar. Nabi,
sendiri pohon kayak orang musyrik itu. Nanti maksudnya Pak ya? Itu orang muslim punya pohon besar yang dipakai untuk mencari berkah di situ, Pak. Ya Rasulullah, ij'al lana dzatan anwar kama lahum dzatu anwar. Nabi, kita buatkan sendiri pohon seperti mereka. Apa jawabannya Nabi? Allahu Akbar. Inna sunan ya Abu Bakar. Abu Bakar, Allah itu maha besar, maha agung. Cara begini itu tradisi nenek moyangnya. Minta berkah itu kepada pohon. Lah ibu itu tadi minta berkahnya dengan membawa apa tadi Pak? Tanah sama air. Jangan pikirannya di titik nol Pak. Dan jangan pikirannya peristiwa Senin Wage kemarin itu. Ngerti peristiwa Senin Wage? Sampai dari nanti Senin Wage ada berita apa? Ini Abu Bakar usul sama Nabi tadi. Ya Rasulullah, ij'al lana dzatan anwar kama lahum dzatu anwar. Nabi kok kita buatkan sendiri dzatu anwar, pohon kayak begitu. Jawabannya Nabi itu tadi. Allahu Akbar. Inna sunnah. Abu Bakar, Allah itu maha besar, maha agung. Ini tradisinya nenek moyangnya zaman dulu ya begitu sampai sekarang. Jangan diikuti. Terus Nabi sumpah pakai nama Allah. Saking pentingnya itu tadi sampai Abu Bakar Rasulullah itu semua. Walladzi nafsi biyadi ya Abu Bakar. Abu Bakar, demi zat yang diriku berada di tangannya. Maksudnya demi siapa? Allah. Orang Islam itu Bu, Pak, kalau sumpah hanya demi Allah saja, tidak boleh demi Allah, demi Rasulullah. Walladzi nafsi biyadi ya Abu Bakar, demi Allah. Qultum kama qala Bani Israil li Musa. Usulmu ini sama dengan usulnya Bani Israil zaman dulu kepada Nabi Musa persis. Saya ulangi, Abu Bakar, qultum kama qala Bani Israil li Musa. Usulmu ini sama dengan usulnya Bani Israil kepada Nabi Musa. Lah ceritanya usulnya Bani Israil kepada Nabi Musa, dengan kalau baca Quran ada di surat Al-A'raf ayat 138. Surat apa Pak? Ayat. Jadi Rasulullah menerangkan kepada Abu Bakar, usulmu supaya membuat pohon sendiri itu sama dengan usulnya Bani Israil kepada Nabi Musa. Ceritanya di dalam surat Al-A'raf itu begini Pak. Wajawazna bi Bani Israil al-bahra. Kami seberangkan Bani Israil itu menyeberangi lautan itu. Fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum. Lalu Bani Israil tahu ada orang yang masih menyembah berhala. Ini Bani Israil zaman Nabi Musa. Qalu Bani Israil itu usul kepada Nabi Musa. Apa usulnya? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihatun. Musa, buatkan kami Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Saya ulangi pakai bahasa Indonesia, tidak pakai ayatnya. Dan kami seberangkan Bani Israil itu menyeberangi lautan itu. Tapi ketika Bani Israil itu tahu ada orang yang masih menyembah berhala, Bani Israil usul kepada Nabi Musa. Apa usulnya? Musa, buatkan kami Tuhan seperti mereka. Lah usulnya Bani Israil kepada Nabi Musa ini oleh Rasulullah SAW disamakan dengan usulnya Abu Bakar kepada Rasul. Apa jawabannya Nabi Musa? Qala Musa, innakum qaumun tajhalun. Kamu ini bodoh. Apa Pak? Dengan di Bojonegoro itu bahasanya kan rada halus dibandingkan Surabaya. Kalau kamu itu bodoh lalu diterjemahkan cara Jawa, pojok kampung, JDP, jadinya gimana? Jadinya gimana Pak? Kocrut apa goblok?
Jadi orang yang mencari keberkahan-keberkahan yang tidak menurut syariat itu tadi dan juga tidak menurut indrawi tadi, surat Al-A'raf ini sebagai jawabannya apa? Sama dengan orang itu punya Tuhan lain selain daripada Allah. Lalu saya bilang sama ibu itu Bu, kok ngatasi pindah rumah tambah ngelakoni kesirikan itu tidak tambah dapat rahmatnya Allah, tidak dapat berkahnya Allah, mana jauh dari siapa? Rahmatnya Allah. Bisa-bisa sampai itu gagal nanti mau pindah rumah di tempat itu. Dananya saja belum ada. Betul Pak ya? Panjang Pak. Ya pinjam Ustaz. Iya kalau kan dipinjami itu percaya. Lah kalau tidak percaya sama sampean. Jadi inilah maka yang saya sebutkan tadi, syirik itu wikrul khurafat wal abatin. Sumber daripada timbulnya khurafat dan timbulnya kebatilan. Tidak ada hubungannya tanah yang dibawa dari rumah yang lama atau air yang dibawa dari rumah yang lama dibawa ke sana itu supaya memperkuat konstruksi bangunannya, itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Terus ibu itu tanya, iya Ustaz, kok bisa begitu sih Bu? Itu katanya dukun-dukun. Oh, tambah keliru kok katanya dukun. Ya, tidak begitu. Sekarang saya tambahin sedikit. Masih lama Pak waktunya, karena kesusu. Saya tidak kesusu kemana-mana ya. Jenengan tahu nama Refli Harun? Adik-adik yang muda-muda itu saya rasa paham. Siapa Refli Harun? Ahli hukum tata negara. Refli Harun ini sekarang kan bukan sekarang, mulai zaman dulu. Ada channel YouTube-nya. Setiap hari itu berulasan berita apa saja, macam-macam. Mulai banjir, tanah longsor, pembunuhan, perampokan, korupsi, ini, ya, undang-undang, ini semua dikomentari. Karena dia orang pintar, sering diundang di televisi. Nah, ini saya selipkan sedikit. Kata Refli Harun ada di HP saya, ini saya dapat videonya pendek. Kata Refli Harun, cuma ini jangan cerita Pak, ini rada rahasia. Ini kalau tidak dengar tidak saya beritahu. Wis berita menjamur di mana-mana kok aja foto-foto. Kata Refli Harun, ritual titik nol Senin Wage kemarin, kata dukun, kata Refli Harun membaca berita. Ada dukun dari Medan yang memberi komentar bahwa titik nol Senin Wage kemarin itu nyaris gagal. Nyaris gagal itu gagal apa tidak? Tidak kok. Hampir. Yang bilang hampir gagal, nyaris gagal itu dukun dari Medan. Dikomentari sama Refli Harun. Mengapa kok nyaris gagal? Kata dukun. Buktinya kalau nyaris gagal itu apa? Buktinya kalau nyaris gagal. 1, ada 5 peserta yang tidak hadir. 2, ada peserta yang hadir sudah memberikan tanah sama air, si Titoyo itu tadi. Ternyata peserta ini balik dari menyampaikan tanah tadi pingsan, kecapean. 2, ini tanda-tanda nyaris gagal. 3, mendung. Padahal sudah mendatangkan banyak apa? Sampai lebih paham dari saya. Nyaris gagal. Ternyata mendung, gopo bawah. Lalu kata dukun yang dari Medan tadi, mengapa kok nyaris gagal? Itu tadi buktinya 1, 2, dan 3. Mengapa kok nyaris gagal? Ada 1 peserta yang bawa tanah
Ngerti maksudnya? Siapa yang membawa tanah gusuran? Saya cari sendiri. Lalu oleh Rafli Harun dikomentari. Apa komentarnya? Wong ini peristiwa ritual menurut pendapatnya orang itu, menurut keyakinan orang itu, kok dikait-kaitkan dengan politik? Yang jadi kambing hitam itu salah satu peserta yang bawa tanah, bukan tanah yang dikeramatkan itu, bukan air yang dikeramatkan di daerah itu, tapi yang dibawa tanah gusuran. Masih penting daripada tanah sengketa yang dibawa. Loh, lalu oleh Rafli Harun diberi komentar itu tadi. Ini keyakinan mereka, ini ritual mereka, jangan dikait-kaitkan dengan peristiwa apa? Maksudnya ini kan menohok satu peristiwa ini, satu orang yang membawa tanah gusuran tadi loh. Ngerti maksudnya? Nah, jadi macam-macam keadaan masyarakat kita itu. Nah, kalau orang masih meyakini ada istiadah tadi, ada kesirikan dengan berbagai macam bentuknya, termasuk ada khurafat, ada takhayul tadi. Sekarang saya tanya, ini masyarakat modern apa masyarakat primitif? Kalau keyakinannya begitu-begitu aja loh. Primitif apa modern? Oh, kalau begitu masyarakat kita itu harus dikuatkan akidah tauhidnya. Benar nggak Pak? Nah, itu loh maksud saya. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang aktif di Muhammadiyah, ini perso ngerti. Dan sudah saya lihat teman-teman di NU juga begitu. Apa? Simbolnya sama-sama pakai dua kalimat syahadat, walaupun menyebutkannya beda-beda, baik Muhammadiyah maupun NU. Dasarnya itu, maksudnya mengajak dengan prinsip dua kalimat syahadat ini menjadi masyarakat yang modern. Kalau di Muhammadiyah, dasar tauhidnya di mana? Di Muqaddimah ADART Muhammadiyah, bahwa sesungguhnya ketuhanan itu ialah hak Allah SWT. Itu tauhid. Bertuhan, beribadah dan hanya kepada Allah sebagai satu-satunya ketentuan wajib tiap-tiap makhluknya, terutama manusia. Dua, di buku PHI yang saya ketahui di Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Ya, apa kata buku PHI? Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai landasan gerak dan perjuangannya. Berkewajiban menjauhkan syirik, khurafat dan takhayul. Tiga, di lambangnya Muhammadiyah itu ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adik-adik yang sekolah itu di Mars Sang Surya itu juga ada. Kadang-kadang dilakukan apa lagunya? Syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri. Gimana? Insya Allah suara saya tidak kalah dengan suaranya Hari Mukti. Tapi saya sudah menerangkan di mana-mana. Syahadat dua melingkar itu jangan dinyanyikan saja. Betul Pak? Jangan dinyanyikan saja. Cari makna-maknanya dua kalimat syahadat itu, lalu diamalkan. Kalau diamalkan, masyarakat ini menjadi masyarakat berkemajuan. Seperti dua peristiwa yang saya sebutkan tadi. Kalau tidak mengamalkan syahadat, bisa terjebak dengan kesirikan. Sudah saya sebutkan dua tadi bahayanya. Satu, ihanatul likaramatil insan, merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Yang kedua adalah wikrul khurafat wal abadil, sumber khurafat dan kebatilan. Saya kadang-kadang itu akan begini Pak, tapi akan kan boleh saja Pak. Halo? Jangan salah paham. Tidak tahu kalau panjenengan itu gimana kira-kira angan-angannya sama dengan saya apa enggak? Andai kata negara ini dipinjamkan Muhammadiyah 2 tahun saja, gimana kira-kira? Mohon maaf saya
Sekarang sudah 109 tahun. Berapa kekayaannya Muhammadiyah di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai? Bisa dihitung, Pak? Kalau hari ini Pak Haidar Nasir itu telepon semua butuh uang 100 miliar. Hari ini misalkan butuh uang 100 miliar, emergency, mendesak. Telepon rektor sana, telepon rektor sini, direktur rumah sakit sana, direktur rumah sakit SMA sana. Kira-kira kumpul nggak satu hari? Lebih banyak. Mengapa tidak negara ini diserahkan, dititipkan Muhammadiyah 2 tahun? Jangan emosi, Pak. Kira-kira sudah teruji nggak orang-orang Muhammadiyah, Pak? Yang Pak Saat diserahi jadi apa? Gubernur. Misalkan begitu. Kalau menurut manajemen Muhammadiyah, karena manajemen Muhammadiyah itu berdasarkan tauhid. Kalau berdasarkan tauhid itu tidak ada orang boleh merendahkan harkat dan martabatnya sendiri, berarti manusia tidak boleh apa? Syirik, ya, korupsi dan seterusnya dan seterusnya. Rasanya kita ini semakin apa? Jaya negara kita ini. Karena kekayaannya luar biasa. Nah sekarang kan tidak. Yang kaya makin yang miskin. Nah, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah